Jangan lupa subscribe. Lalu aku merebahkan diri sebentar sambil menunggu jam makan siang. Dan singkat cerita, hari pertama aku menjalani pelatihan rohani sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan tidak ada kejadian apa-apa pada malam harinya. Dan di hari kedua pun dari pukul 07.00 sampai 12.00 pelatihan aku jalani. Diselingi makan siang dan istirahat menjadi sore. Dan jam 17.00 pelatihan dimulai lagi, diselangi makan malam dan berakhir pada pukul 21.00, lalu kami dipersilakan beristirahat tidur. Aku pun segera masuk ke kamar untuk meletakkan perlengkapan tulisanku. Kemudian aku keluar kamar sebentar dan ke kamar mandi untuk sekedar membasuhi wajahku dan buang hajat sekalian. Setelah bersih-bersih, kemudian aku kembali ke kamar. Dan di depan kamar aku bertemu dua orang sohibku, Pardi dan Tom, yang sedang bersantai. Akhirnya kami pun ngobrol sambil merokok dan bercerita tentang pelatihan yang kami jalani tadi di depan kamarku. Lalu Pardi tiba-tiba bercerita tentang kejadian aneh yang dialami pada hari pertama di sana. Pardi bercerita, setelah pelatihan hari pertama selesai, aku segera ke kamar mandi dan menggosok gigi. Setelah itu aku segera ke kamarku untuk secepatnya bisa tidur. Biasanya aku paling cepat tidur jam 12 malam. Tapi mumpung di sini aku mau balas dendam tidur sepuasnya. Lalu aku terbangun, tubuhku terasa segar. Aku tidak tahu jam berapa saat itu karena jam dinding mati. Kubuka jendela sambil menikmati udara yang segar. Aku merasa suasana sudah menjelang pagi. Burung-burung ramai berkicau dan aku mendengar suara seret-seret seperti tukang kebun yang sedang melaksanakan tugasnya menyapu kebun. Menambah keyakinanku kalau hari sudah menjelang pagi. Lalu kuambil handuk dan perlengkapan mandi dan segera keluar dari kamar menuju kamar mandi. Karena jarak ke kamar mandi cukup lumayan, sambil berjalan aku bersiul-siul riang. Sebelum masuk ke lorong arah kamar mandi, aku mendengar suara gebyur orang yang sedang mandi. Wah, lumayan ada teman, pikirku. Tak berapa lama aku sudah sampai ke lokasi kamar mandi. Ada sekitar 4 kamar mandi di sana, tapi yang bikin aku gak curiga, pintu kamar mandi terbuka semua dan di dalamnya hanya tampak lantai yang kering. Padahal aku merasa yakin kalau tadi ada yang mandi. Kebetulan ada jam dinding di sana dan kagetlah aku karena jam baru menunjukkan pukul 02.00 dini hari. Tiba-tiba suara-suara kicauan burung menghilang dan suasana mendadak sepi dan mencekam. Dan duar! Salah satu pintu seperti ditutup dengan kasar. Disusul kemudian pintu yang lainnya juga tertutup dengan keras. Lalu tanpa pikir panjang lagi, larilah aku sekuat tenaga menuju ke kamarku. Rasanya mau teriak-teriak tapi masih ingat malu. Langsung aja ku kunci pintu, naik ke tempat tidur dengan selimut yang menutupi kepalaku. Itulah cerita yang dialami Pardi. Kami semua menjadi terdiam. Dan karena aku menjadi takut, lalu aku izin masuk kamar dengan alasan sudah mengantuk. Dan akhirnya semua bubar. Setelah masuk kamar, entah kenapa perasaan mengantukku hilang begitu saja. Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 22.30. Aku pun melanjutkan acara merokokku. Aku nggak pedulikan larangan no smoking yang ditempelkan di dinding kamar.